Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalifatur Rahmah, NIM 19046090. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan menjelaskan tentang usaha saya, yakni tentang dessert Banoffee Delicious, yang mana tugas ini dilakukan untuk memenuhi mata kuliah kewirausahaan. Baik, langsung saja. Nama perusahaan saya yaitu PT Ranor Sejahtera. Nama produk saya ini dessert Banoffee. Alamat perusahaan Jalan Hang Nadim kilometer 1, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Alamat IG kami yaitu @banoffee.delicious. Kemudian direkturnya saya sendiri, Khalifatur Rahmah, serta manajer pemasaran Nuria Ilham Rusani. Baik, langsung saja masuk ke bab 1, pendahuluan. Yang pertama itu adalah latar belakang. Produk dessert banyak digemari oleh masyarakat Indonesia, khususnya kalangan muda. Produk ini umumnya dibuat dengan bahan dasar susu dan dapat dinikmati pada berbagai kesempatan. Seiring berkembangnya produk dessert di Indonesia, dessert tidak lagi hanya digunakan sebagai makanan penutup, tapi juga dapat dikonsumsi sebagai makanan selingan. Lalu yang kedua, visi. Visinya itu menciptakan sebuah usaha dessert Banoffee yang mudah diterima masyarakat dan rakyat. Misinya memberikan cita rasa yang terbaik dan memberikan pelayanan yang terbaik. Kemudian tujuannya memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, mengutamakan kualitas dalam pelayanan, menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan kewirausahaan dalam melakukan kegiatan usaha. Kemudian analisis SWOT. Yang pertama itu strength, mempunyai ciri khas menu yang berbeda dengan usaha dessert yang lain, yaitu dessert dengan pisang di dalamnya. Rasanya sangat enak dengan harga yang cukup murah, terjangkau, rapi dan bersih. Bisa dipilih antar alamat. Kemudian weakness, tidak cocok bagi orang yang tidak suka buah pisang, belum memiliki cabang, dan harga bahan baku tidak stabil. Kemudian selanjutnya itu ada opportunity, digemari sebagian besar masyarakat. Ciri khas menu yaitu pisang menjadikan usaha ini sangat menyajikan dan budaya masyarakat yang konsumtif. Terakhir ada treat, adanya pesaing yang menjual produk dengan harga yang tidak terlalu mahal. Selera konsumen yang selalu berubah-ubah mempunyai pengaruh yang besar terhadap pembelian produk, dan harga bahan baku yang sewaktu-waktu bisa naik dapat menyebabkan kenaikan harga pisang dan yang lainnya. Kemudian ada bab 2, deskripsi usaha. Nama perusahaan kami ialah PT Ranor Sejahtera, yang mana Ranor merupakan gabungan dari kedua nama saya dengan nama sahabat saya, yakni Rahma dan Nuria. Sedangkan untuk sejahteranya ini ialah harapan kami untuk perusahaan ini ke depannya. Bidang usaha ini bergelut di bidang makanan dessert. Nama produk ini dessert Banoffee Delicious. Banoffee merupakan singkatan dari banana dan toffee. Lokasinya di Jalan Hang Nadim kilometer 1. Adapun keunggulan produk ini ialah yang pertama, hidangan lezat dan bergizi dengan bahan utama buah pisang. Harga relatif terjangkau oleh semua lapisan masyarakat dan disajikan dengan berbagai macam ukuran. Kemudian waktu atau rencana usahanya ada rencana jangka pendek, menengah, dan panjang. Dampak usaha terhadap lingkungan itu dampak proyeksi dan teknologi terhadap lingkungan dan penanganan limbah. Risiko bisnisnya ada risiko pemasaran dan kualitas. Masuk ke bab ketiga itu rencana pemasaran. Pertama itu target konsumen. Sasaran pembeli kami yaitu mencakup semua kalangan masyarakat, baik kalangan bawah, menengah, dan atas. Wilayah pemasarannya itu di tempat yang strategis dan di pinggir jalan raya, yaitu di dekat MBTA Nurul Iman. Situasi persaingannya di Perawang ini memang sudah lumayan banyak yang menjual dessert Banoffee, tetapi dalam bentuk inovasi lain. Sedangkan harga produknya 10.000 dan 15.000 per pieces. Media promosi yang dipilih, kami memilih menggunakan media internet untuk melakukan promosi. Hal ini dikarenakan promosi di internet itu cukuplah sederhana serta tidak memerlukan banyak biaya untuk melakukan promosi. Contohnya seperti yang telah saya paparkan di PPT, itu merupakan contoh promosi pada Instagram di sebelah kiri dan pada WhatsApp di sebelah kanan. Kemudian kami memiliki akun Instagram @banoffee.delicious. Di follow ya. Karena sebagian besar masyarakat telah menggunakan media internet, maka kami memang memilih internet ini sebagai media promosi yang paling ampuh, sehingga masyarakat dapat mengetahui usaha kami. Kemudian ini ada bab 4, rencana produksi. Untuk membuat 5 cup Banoffee dessert, yang pertama itu yang diperlukan 4 pieces biskuit Mary, 2 susu kotak,
6 sendok makan gula pasir, 1 bungkus mentega, 3 sisir pisang, whipped cream, coklat bubuk dan almond dan air. Sedangkan alatnya teflon, mixer, sendok, cup plastik segitiga secukupnya, sendok plastik, panci dan spatula. Lanjut kepada proses produksi atau cara pembuatan. Yang pertama itu buat adonan karamel terlebih dahulu dengan memasukkan gula pasir sebanyak 6 sendok makan dan 3 sendok air. Usahakan semua gula dan mentega tadi terendam air. Jika sudah kecoklatan, masukkan 4 sendok makan margarin dan biarkan sampai meleleh. Kemudian campurkan 1 sendok makan tepung maizena dengan 2 susu kotak. Hancurkan semua biskuit dan lalu potonglah pisang sesuai selera. Ambil kembali cup yang sudah diisi oleh biskuit yang dihancurkan. Masukkan karamel di atas biskuit, lalu taburkan whipped cream di dalamnya. Ambil potongan pisang dan letak di atas whipped cream, lalu taburkan coklat dan almond secukupnya. Masukkan ke kulkas terlebih dahulu agar saus karamelnya mengental dan dessert banoffee siap disantap. Untuk kapasitasnya 5 cup saja. Masuk bab kelima itu rencana produksi. Pertama, bentuk usaha. Usaha yang dibentuk ini merupakan usaha kecil-kecilan. Kedua, itu ada struktur organisasi. Terdiri dari 2 orang. Yang pertama ada pimpinan, yang kedua ada bagian pemasaran. Pimpinan atau manajer itu saya sendiri, Khalifatur Rahma, pemilik sekaligus pemimpin bertanggung jawab terhadap jalannya usaha. Kemudian lanjut pada logo usaha. Bisa dilihat di PPT yang telah saya paparkan, itu merupakan logo usaha kami. Sebenarnya tidak ada makna khusus yang terdapat di dalam logo ini, hanya saja sebuah tulisan yang memang bermakna dengan nama usaha kami. Di dalam logo tersebut terdapat nama Instagram yang mana akan memudahkan konsumen untuk menghubungi atau mengecek terlebih dahulu usaha kami di media sosial. Kemudian masuk ke bab yang terakhir, yaitu bab 6, rencana keuangan. Sumber pendanaan usaha yang dipakai dalam dana masing-masing kami, dan ada rencana anggaran biaya yang terdiri dari peralatan dan investasi itu sesuai dengan PPT yang telah saya paparkan. Adanya tabel yang berisi alat-alat serta kuantitas dan jumlah harga yang tersedia. Cukup sangat jelas, bukan yang. Kemudian ini ada biaya variabel atau biaya atas bahan-bahan untuk kegiatan produksi. Terdiri dari bahan-bahan yang mana harus dicantumkan kuantitas serta harga satuan dan jumlahnya agar semua terlihat jelas dan kita tahu bagaimana untuk kedepannya. Kemudian lagi dilanjutkan dengan biaya-biaya lainnya, ada biaya transportasi dan biaya listrik, yang mana kuantitasnya 1 bulan saja dengan jumlah keduanya senilai Rp100.000 saja. Baiklah, itulah saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah dan kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali ya.